المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayol hudur ahibai fillah wa yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan materi kitab tafsir surah Yasin pada halaman 11 baris pertama bagian paling kiri ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumih wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa karamati wa barakati fi darain amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana maha suci, alladzi dzat, khalaqa yang telah menciptakan, siapa alladzi, al-azwaja pada pasangan-pasangan, kullaha ya semuanya, al-azwaj kullaha semuanya, mimma dari apa-apa, tumbitu yang menumbuhkan, apa itu al-ardu bumi, wa min anfusihim dan dari diri manusia, wa mimma dan dari apa-apa la ya'lamun yang tidak tahu siapa anfusihim atau manusia. Al-muradu adapun yang dimaksud minal azwaji dari pasang-pasangan itu al-asnafu, jadi aneka ragam, keragaman, macam-macam. Wa mimma dan dari apa-apa, tumbitu yang ditumbuhkan atau yang menumbuhkan, apa itu al-ardu bumi, al-athmara berupa buah-buahan, wal hububati dan biji-bijian, itu yang dimaksud mimma tumbitul ard, yang dikeluarkan oleh bumi, maksudnya adalah buah-buahan, biji-bijian. Kemudian yang dimaksud wa min anfusihim dan dari diri mereka manusia, maksudnya itu al-dzukuru, jenis laki-laki, wal inatsu dan jenis perempuan. Wa mimma, kemudian yang dimaksud dari kalimat wa mimma dan dari apa-apa, la ya'lamun yang mereka tidak tahu, maksudnya apa? Itu dawabul barri wal bahri, dawabul barri binatang darat, wal bahri dan binatang laut. Kenapa? Jadi redaksi ayatnya ini memberikan sebuah isyarat pelajaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, dan kemudian ini diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pertama, pasang-pasangan dari apa yang keluar di bumi, jadi dari jenis tumbuhan. Kemudian pasangan dari jenis manusia, dan yang berikutnya adalah pasangan dari jenis binatang. Ada binatang laut dan binatang darat. Nah, itu maksudnya. Wa fi riwayatin dan dalam suatu riwayat ukhra yang lain, al-muradu adapun yang dimaksud mimma la ya'lamun, mimma dari apa-apa la ya'lamun yang mereka tidak tahu. Apa sih yang dimaksud yang mereka nggak tahu, kita nggak tahu, itu apa sih? Dalam sebuah riwayat dikatakan ma, sesuatu,
khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah Ta'ala fis sama'i di langit, wal ardi dan di bumi, wal jibali dan di gunung-gunung, wal bihari dan di laut-laut atau di samudra. Jadi ada begitu banyak hal yang Allah ciptakan yang posisinya di langit maupun di bumi, bahkan di pegunungan dan di lautan, yang kita memang tidak tahu karena saking jumlahnya begitu banyak dan kita sendiri tak bisa menghitungnya atau bahkan mengidentifikasinya, dan banyak yang masih kita nggak tahu. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsirin akhar, di dalam tafsiran yang lain. Tafsir yang lain menurut siapa? Li Syekhil Wahidi, menurut Syekh Al-Wahidi, tafsir Wahidi. Beliau menjabarkan tentang maksud tadi kalimat mimma la ya'lamun. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa telah menciptakan siapa Allah Ta'ala alfa naw'in, 1000 macam, alfa naw'in 1000 jenis, minal hayawanati berupa hewan-hewan. Jadi Allah menciptakan 1000 varietas atau spesies hewan, ya. Itu varietas itu artinya kelompok inti, ada 1000. Dari 1000 itu apa? Fasittumi'atin, maka fasittumi'atin 600 minal alfi, dari 1000 tadi, fil bahri, itu ada di lautan. Jadi dari 1000 tadi yang 600 jenis itu ada di lautan, wa arba'umi'atin, sedangkan 400 fil barri, di daratan. Nah, itu menurut Imam Wahidi, 1000 spesies binatang inti itu dibagi 2, 600 di laut, 400 di daratan. Wala tashbahu, dan tidak menyerupai, wala tashbahu dan tidak mirip, tidak sama. Apa itu suwaru ba'dhiha? Rupa sebagian binatang-binatang tadi, al-ba'dha, pada sebagian binatang lain. Jadi 1000 ini beda-beda bentuknya, nggak ada yang sama, nggak ada yang mirip, pokoknya beda semuanya bentuknya. Wala lughata ba'dhiha, dan tidak pula bahasa sebagian binatang tadi al-ba'dha, pada sebagian binatang yang lain. Jadi bunyi atau bahasanya pun beda. Ya kayak kita mengenalkan bahasanya kambing sama burung, beda gitu kan. Nah, itu dari 1000 tadi bahasa, artinya suara yang dilahirkan dari binatang tadi juga nggak ada yang sama. Kama sebagaimana qala, berfirman siapa Allah Ta'ala fi surat Ar-Rum, di dalam surah Ar-Rum, penggalannya berbunyi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Waqtilafu alsinatikum, dan perbedaan lidah-lidah kalian, artinya suara kita itu beda. Wa alwanikum, dan warna-warni kalian juga beda. Beribu makhluk, berjuta-juta makhluk bernama manusia itu ya suaranya beda, warnanya juga beda. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itulah ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda keagungan Allah lil alamin, bagi semesta alam. Artinya itulah kuasa Allah. Begitu banyak makhluk diciptakan, nyaris tak ada yang sama. Kayak kita semua orang nih, berapapun jumlah manusia, sidik jari juga nggak ada yang sama. Padahal subhanallah, maka ayat ini diawali dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Betapa Allah emang maha suci, artinya suci dari segala kekurangan, suci dari segala ketidaksempurnaan. Allah maha sempurna. Ay khalaqallahu ta'ala al-khalqa, ay maksudnya khalaqa telah menciptakan siapa Allah Ta'ala al-khalqa, pada makhluk, zaujan, berpasang-pasangan, la fardan, tidak sendirian, tidak tunggal. Jadi sudah sunnatul hayat, sunnatullah,
Di dalam menciptakan makhluk, semua Allah ciptakan dalam posisi berpasang-pasangan. Contohnya, khalaqa menciptakan siapa Allah, as-samaa pada langit, zaujan berpasangan, siapa pasangannya, ma'al ardi bersama bumi. Langit pasangannya bumi. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah al-jannata pada surga, zaujan dengan berpasangan, ma'an nari bersama neraka. Pasangannya surga artinya neraka. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah asyamsa pada matahari, zaujan secara berpasangan, ma'al qamari dengan bulan. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah ad-dunya pada dunia, zaujan dengan berpasangan, ma'al akhirati bersama akhirat atau dengan akhirat. Jadi dunia pasangannya akhirat. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah al-laila pada malam, zaujan berpasangan, ma'an nahari dengan siang. Pasangan malam siang. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah al-ilma pada ilmu, zaujan secara berpasangan, ma'al amali dengan amal. Pasangannya ilmu amal. Makanya kalau orang punya ilmu nggak pakai amal, nggak ada pasangan yang jomplang. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah al-insana pada manusia, zaujan secara berpasangan. Bentuknya apa pasangan manusia? Rijalan dalam bentuk laki-laki, wanisaan dan perempuan. Pasangannya manusia tetap manusia, tapi hanya dipasangkan jenisnya, jenis kelaminnya, laki-laki dengan perempuan. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah asyita'a pada musim dingin, zaujan berpasangan dengan apa pasangannya? Lisaifi dengan musim panas. Fa khaliqu maka pencipta hadhil asya, semua urusan ini, semua perkara ini, al-madhkurati yang sudah disebutkan, munazzahun. Munazzahun itu suci, munazzahun itu bersih, munazzahun itu luput, ya, bebas aniz zaujati dari pasangan, dari istri, wal waladi dan anak. Artinya Allah yang menciptakan segala pasang-pasangan ini, dialah yang tunggal, yang enggak berpasangan, tak punya istri dan tak punya anak. Itulah membedakan antara khaliq dan makhluk. Jadi memang ketika ada sebuah sunnatullah tentang pasangan, sejatinya ingin menegaskan kepada kita bahwa semua makhluk berpasang-pasangan, dan yang tidak berpasangan hanya Allah, karena Allah lah yang maha tunggal. Wasyariki dan bebas dari syarik, sekutu. Laisa tidak ada kamislihi seperti Allah itu syai'un sesuatu pun fil ardi di bumi, wala fis sama dan tidak pula di langit. Tak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah, baik di bumi maupun di langit. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsirin akhar, di dalam tafsir yang lain. Al-muradu adapun yang dimaksud, mimma dari apa-apa la ya'lamun yang mereka tidak tahu. Maksudnya apa? Di tafsir versi berikutnya, Anallaha bahwasanya Allah, khalaqa telah menciptakan siapa Allah, wara'a jabalu Qafin, di belakang gunung Qaf. Ada gunung namanya Jabal Qaf, gunung Qaf. Bahwasanya Allah menciptakan di balik gunung Qaf itu sab'ina jabalan, ada 70 gunung Qaf. Gunung Qaf juga. Apa gunung Qaf? Nah, ini perhatikan, gunung Qaf ini sebuah istilah yang pernah muncul atau muncul dalam diskursus ilmu syariat ini, dan bias ini lebih lekat dengan persoalan ruhaniyah, gaib. Makanya ini lebih dikenal di dunia tasawuf. Makanya di salat itu ada namanya wa min qafin ila qaf wa min shimali wa min yaminya ila shimaliya wa min qafin ila qaf, itu ada di salawat itu. Nah, gunung Qaf ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, gunung Qaf benar adanya tetapi dia gaib wujudnya. Gaib wujudnya. Menurut tafsiran lain enggak, gunung Qaf itu mitos, legenda tapi mitos yang dibangun berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Enggak ada, dia enggak nyata. Nah, silakan kita mau ambil yang mana, karena itu tafsiran beberapa versi. Nah,
Menurut tafsiran yang pertama, gunung Jabal Qaf ini ada tapi wujudnya gaib. Di mana posisinya? Gunung Qaf itu gunung yang paling gede, gunung yang paling tinggi, yang posisinya mengelilingi bumi. Konon Gunung Qaf ini tingginya kalau ditempuh memerlukan waktu 500 tahun tingginya. Kalau memanjang sana ditempuh memerlukan waktu 2000 tahun. Itu Gunung Qaf. Jadi bumi kita ini ternyata sekelilingnya dikelilingi Gunung Qaf, gunung yang paling gede dan tinggi. Bahkan konon Gunung Qaf ini di atas puncak Gunung Qaf itulah disandarkan langit. Jadi yang nyangga langit itu Gunung Qaf. Tapi gunungnya memang gaib. Kita keliling dunia juga nggak ketemu itu. Pesawat muter-muter juga nggak ketemu Gunung Qaf karena posisinya gaib. Apakah benar kegaiban itu nanti bisa dibuktikan dari kisah sebelumnya, setelahnya nanti. Nah, itu. Dan Gunung Qaf ini semuanya bebatuannya isinya namanya Zabarjat. Zabarjat itu batu permata jenis paling keren. Kalau sekarang batu permata paling bagus itu aquamarine. Jadi warnanya biru, tetapi Zabarjat lebih keren karena dia pancawarna, multiwarna. Jadi gunung dengan posisi materialnya berupa batu, semua batunya berbentuk batu Zabarjat permata. Lah kalau ada betulan, nah habis itu dikerukin orang sini, dijual-jualin itu. Untung gaib itu. Nah, kalau beneran ya sudah kita kerukin sebenarnya kita pahat itu gunung. Nah, itu Zabarjat, warnanya mengkilat kayak permata. Emang permata, tapi jenis paling mulia. Nah, dalam tafsir ini Allah dikatakan bahwa Allah itu setelah menciptakan Gunung Qaf, Jabal Qaf, di balik Jabal Qaf Allah ciptakan lagi 70 jenis gunung lainnya di baliknya. Oke. Terus kemudian ya, wa wara'a al-jibal, di balik gunung-gunung yang 70 tadi ini, gunung turunan, gunung anakan, ya. Wa wara'a al-jibali, dan di balik gunung-gunung itu ardun baydha'u, ada bumi, dataran bumi baydha'u yang putih, menghambar putih, kal fiddati, laksana perak, kal fiddati, laksana perak, barokotun, mengkilap. Masya Allah, itu ada bumi kayak perak mengkilap. Kalau gunung kapur kan nggak mengkilap dia, putih butek begitu ya. Ini putih laksana fiddah, laksana perak, barokotun kazujajati, laksana kristal, seperti kaca. Jadi mengkilap perak kristal itu, kristal perak. Wa fitilkal ardi, dan di bumi itu naun, ada satu jenis minal makhlukoti, dari beberapa makhluk atau dari golongan makhluk. Jadi ada satu kumpulan makhluk banyak tapi satu jenis. Jadi makhluknya banyak tapi satu jenis di dataran itu. La ya'rifu, tidak mengenal hum, pada mereka makhluk tadi. Ghairuhum, siapa ghairuhum, selain mereka. Jadi mereka memang nggak dikenal siapa-siapa. Jadi keberadaannya ada, tapi nyaris tak ada satupun makhluk yang mengetahui keberadaan mereka. Nggak ada. Satu. La ya'rifuhum ghairuhum, la ya'rifu, tidak mengetahui hum, pada mereka siapa ghairuhum, selain mereka, minal makhluk, dari makhluk yang lain. Jadi makhluk manapun nggak ada yang tahu keberadaan mereka. Yang nggak manusia, yang nggak binatang pun nggak ada yang tahu. Wala ya'rifuna, dan mereka pun tidak mengetahui bani Adam, anak keturunan Adam. Jadi mereka sendiri nggak pernah ketemu dengan anak keturunan Adam yang lainnya, karena mereka hidup sendiri terpisah, ya, yang tidak bergabung dengan kita. Jadi ada di dunia, tapi dunia mereka berbeda dengan dunia kita. Ya, kalau bahasa kita dunia lain. Kita nggak berinteraksi dengan mereka, mereka juga nggak berinteraksi dengan kita. Wala ya'rifu, dan tidak tahu, tidak mengenal hum, kepada mereka siapa banu Adam, anak keturunan Adam. Jadi mereka nggak ketemu anak Adam, kita juga nggak ketemu mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis beliau menceritakan tentang keberadaan mereka.
Apa kata beliau? Ra'aitu, aku pernah melihat. Kapan? Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Di mana yang melihat oleh beliau? Wara'a Jabal Qafin, di balik gunung Qaf. Di balik gunung Qaf. Madinatan, suatu kota, mamlu'atan, yang penuh. Apa itu kota? Min Bani Adam, dari anak keturunan Adam. Jadi di balik gunung Qaf, ketika beliau Mi'raj, beliau melihat di balik gunung Qaf itu ada sebuah negeri tadi negeri yang buminya putih mengkilap, ya, dan di dalamnya dipenuhi, isinya adalah ya anak keturunan Adam. Ternyata berarti manusia. Falamma, dan manakala ra'au, melihat siapa mereka ini kepadaku, kata Rasulullah, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhak. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah, alladzi, yang mana Allah ara, telah memperlihatkan siapa Allah, nah kepada kita, wajhaka, pada wajahmu. Alhamdulillah, Allah telah hari ini telah memperlihatkan wajahmu ya Muhammadu, wahai Kanjeng Muhammad. Jadi mereka itu beriman, mereka tahu adanya baginda Rasulullah, tapi karena belum pernah ada satupun makhluk nyambangi tempat itu dan hanya Rasulullah yang pertama, mereka bersyukur. Mereka katakan alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Fa amanu, maka mereka beriman bi kepadaku, kata Rasulullah. Wa 'allamtu, dan mengajarkan siapa aku, hum kepada mereka, ahkam syariati, pada hukum-hukum syariat. Wa 'allamtu, dan mengajarkan siapa aku, hum kepada mereka, ahkam syariati, pada hukum-hukum syariat. Setelah itu Rasulullah ajari mereka hukum syariat, karena selama ini tidak ada yang mengajarkan secara langsung, karena terputus hubungan dengan dunia luar. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, sa'altu, aku bertanya, anhum, tentang mereka. Rasulullah nanya kepada mereka, man antum, siapakah kalian gerangan? Man antum, siapakah kalian? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammadu, duhai Tuhan Muhammad, nahnu, kami ini, qaumun, satu kaum, min Bani Israel, dari Bani Israel. Kami ini dulunya kaum Bani Israel. Falamma, dan manakala mata, meninggal siapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waqa'a, terjadilah apa itu al-ikhtilafu, perselisihan, pertentangan, baina Bani Israel, di antara Bani Israel, ribut rusuh, berselisih mereka setelah Nabi Musa wafat. Wa dhahara, dan muncul al-fasadu, kerusakan. Faqatalu, kemudian mereka membunuh. Jadi Bani Israel waktu itu mereka membunuh fi sa'atin wahidatin, pada satu waktu, di satu waktu, dengan pada satu waktu. Apa yang siapa yang dibunuh dalam sekejap, dalam satu waktu, salasata wa arba'ina nabiyan, salasatan wa arba'ina, 43 nabi. Jadi dalam sekali waktu mereka membunuh 43 nabi. Jadi setelah Nabi Musa wafat itu banyak nabi, kemudian nabi itu dibunuh 43. Wa ba'da qatlil anbiya'i, wa ba'da, dan setelah qatlil anbiya'i, membunuh para nabi, dhahara, maka muncullah mi'ata rajulin, 200 laki-laki, mi'ata rajulin, 200 laki-laki, abidin, yang ahli ibadah, zahidin, lagi ahli zuhud. Muncul pengganti para nabi yang dibunuh, muncul 200 person sosok yang ahli ibadah dan zuhud. Wa amaru, dan mereka memerintahkan an-nasa, pada manusia, bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf. Wa nahau, dan mereka mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Jadi mereka 200 orang ini bergerak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, tetapi apa yang terjadi? Wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari itu pula, wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari itu, qatala, membunuh, hum, kepada mereka, siapa Bani Israel, Bani Israel. Mereka akhirnya juga dibunuh oleh Bani Israel.
Fadhahara maka muncullah, timbullah bainahum di antara mereka. Apa yang timbul? Fasadun azimun, fasadun kerusakan azimun yang besar. Jadi kerusakan lebih besar lagi. Nabi dibunuh, terjadi kerusakan, muncul pengganti dibunuh, lebih rusak lagi. Terus apa yang terjadi? Wa nahnu dan kami ini, wa nahnu dan kami kata mereka di hadapan Rasulullah. Wa nahnu dan kami kharajna keluar siapa kami? Mimbaini di antara mereka, dari barisan mereka Bani Israel. Jadi mereka nggak mau rusak, nggak mau hancur, akhirnya mereka keluar dari kumpulan Bani Israel yang rusak tadi. Wa nahnu kharajna min bainihim dan kami keluar dari mereka. Wajibna dan kami datang ila sahilil bahri ke pantai, ke pinggiran pantai, ke pinggiran laut artinya ke pantai. Ila sahilil bahri ke tepian laut, ke pantai. Wa ta'auna dan berdoa siapa kami Allah Ta'ala kepada Allah. Berdoa untuk apa? Ayu khallisa agar menyelamatkan siapa Allah. Ayu khallisa agar menyelamatkan siapa Allah. Nah kepada kami. Menyelamatkan dari apa? Min fasadihim dari kerusakan mereka Bani Israel. Fabainama dan manakala nahnu kami nad'u sedang berdoa siapa kami. Fabainama dan manakala nahnu kami nad'u sedang berdoa siapa kami. Wa natadharra'u dan sedang memohon siapa kami. Apa yang terjadi? Dhaharat. Tiba-tiba muncul, dhaharat muncul. Apa itu? Sukhbatun lubang besar. Muncul lubang besar di mana? Fil ardi di bumi. Berarti di pinggiran pantai tadi waktu lagi berdoa tiba-tiba bumi nganga, lubang gede. Ya. Terus apa yang terjadi? Sukhbatun fil ardi fawaqa'na, lantas jatuhlah kami, terperosoklah kami via ke dalam lubang tadi. Semuanya masuk ke dalam lubang. Lubang yang gede, terus gede apa itu? Ini kan banyak orang nih. Kesedot semuanya. Wa kunna dan adalah siapa kami tahtal ardi di bawah bumi. Setelah kejeblos tadi mereka terpendam di dalam bumi atau ditelan bumi selama berapa lama? Thamaniyata asyara syahron, 18 bulan, setahun setengah. Jadi mereka masuk ke dalam bumi ya, thamaniyata asyara syahron, 18 bulan. Setelah 8 bulan wa ba'da dzalika dan setelah itu kharajna keluar siapa kami ila hadzal makani ke tempat ini, ke tempat tadi yang kota yang akhirnya dihuni oleh mereka, yang ditemui oleh Rasulullah. Setelah itu kami keluar ke tempat ini, duhai jeung Rasul. Wa kana dan adalah, wa kana dan sungguh telah ada siapa Musa, baginda Musa alaihi salam. Qad wassa sungguh telah berpesan siapa Musa nah kepada kami. Dulu baginda Musa pernah pesan kepada kami, ya Muhammad. Idza apabila ra'am telah melihat siapa ahadukum salah seorang di antara kalian wajha Muhammadin pada wajahnya Muhammad alaihi salam nabiyyi akhir zaman, sang nabi pamungkas zaman. Itu pesannya Nabi Musa kepada mereka. Fasallimu maka sampaikanlah salam oleh kalian. Fasallimu dan sampaikanlah, maka sampaikanlah salam oleh kalian alaihi kepada Muhammad minni dariku. Nanti aku nitip salam ya, kata Nabi Musa. Pokoknya nanti kalau kalian nanti yang ketemu baginda Muhammad, tolong saya nitip salam, sampein salam saya ke beliau. Nah, gitu. Faqalu maka mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Maka mereka kemudian tadi majad ucapan alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah, alladzi yang mana Allah ara telah memperlihatkan kepada kami wajhaka pada wajahmu. Nah, ini maka ini kami ketemu Anda ya Rasulullah, ya Muhammad. Setelah itu apa? Mereka request, minta, ada permintaan. Fa'alim maka ajarilah kepada kami
Al-Qur'ana pada Quran. Jadi minta diajarin Al-Quran. Fa'allama maka mengajarkan siapa siapa Rasulullah. Fa'allama maka mengajarkan hum kepada mereka. Fa'allama maka mengajarkan hum kepada mereka siapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan. Apa yang diajarkan? Al-Qur'ana pada Quran, wassalata dan salat, wassauma dan puasa, wa ata'a salatil Jum'at dan menunaikan salat Jumat, wasairul ahkami dan hukum-hukum semuanya atau hukum-hukum lainnya, wasairul ahkami dan berbagai macam hukum semua diajarkan. Jadi kesempatan itu Rasulullah gunakan untuk mengajarkan syariat Islam kepada mereka dari golongan umat Nabi Musa. Umurnya berapa tahun itu? Masih hidup. Ya kan artinya kalau kita lihat subhanallah ini kan panjang umurnya dari zaman Nabi Musa sampai ketemu di era Rasulullah pada saat Mi'raj dan minta belajar lagi sama Rasulullah. Ini kan nggak masuk akal dalam konteks kita sebagai manusia secara umum. Makanya tinjauannya tidak hanya tinjauan zahir tapi ruhaniyah. Baik, kita lanjutkan. Summa kemudian qala bersabda siapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau cerita ke kita. Bagaimana sih kondisi mereka kok hidup di sebuah tempat yang nyempil, terisolasi, enggak berinteraksi dengan makhluk lain? Apa kata Rasulullah? Beliau katakan, Ro'aitu aku melihat buyutahum pada rumah-rumah mereka. Bila babin tanpa pintu, jadi rumah mereka itu nggak ada pintunya, ngablak semuanya. Nah ini kan aneh. Kemudian wasa'altu dan aku bertanya an sababihi tentang sebab itu, sebab kenapa pintu rumah nggak pakai pintu. Faqalu maka mereka menjawab, nahnu kami la yakhafu tidaklah takut. Ba'duna sebagian kami min ba'din terhadap sebagian yang lain. Lu kami itu nggak punya takut dengan yang lain, aman-aman saja. Kami percaya dengan yang lain. Jadi di antara mereka terdapat saling kepercayaan, nggak ada kecurigaan sehingga merasa aman. Ngapain pintu kami tutup? Atau ngapain kami bikin rumah pakai pintu? Kami ngerasa aman, nggak ada takut pada yang lain. Itu yang pertama. Menandakan betapa kehidupan mereka sangat aman dan tentram. Kemudian bersabda siapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua beliau katakan, Ra'aitu aku melihat jidara buyutihim, dinding rumah-rumah mereka mustawiyatun sama itu artinya nggak ada yang rumahnya tinggi banget kemudian rendah banget, sama rata ya, bangunannya sama aja rata, jadi seragam. Fasa'altu maka aku bertanya an sababi tentang sabab itu, sababnya kenapa kok rumah itu dindingnya sama semuanya, kok nggak ada mendulang tinggi gitu. Faqalu maka mereka menjawab nahnu kami fi qalbin sawa'id, pada hati yang sama. Karena hati kami sama rasa, nggak ada yang merasa lebih tinggi, nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang merasa lebih kuat, nggak ada yang merasa. Nah, itu bedanya dengan umat kita yang hari ini kan. Kalau yang ngerasa lebih kaya rumahnya bikin di lantai 3 gitu kan. Ya artinya karena pengrasa. Nah, mereka mengatakan nahnu fi qalbin sawa, karena hati kami sama rasa, nggak ada saling meninggikan satu sama lain. Tuma kemudian qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya beliau katakan Ra'aitu aku melihat masajidahum masjid-masjidnya mereka. Ternyata mereka juga punya masjid. Ra'aitu aku melihat masajidahum pada masjid-masjid mereka ba'idatan jauh min buyutihim dari rumah-rumahnya mereka. Masjidnya jauh-jauh. Kayak sekarang masjidnya ngempet-ngempet sama teras rumah orang kan. Ya karena udah sesek emang. Dulu
mereka masjidnya jauh dari rumah mereka. Fasa'altu, maka aku bertanya, kata Rasulullah, an sababi, dari sababnya itu. Sabab kenapa rumah kalian, masjid kalian jauh dari rumah, kenapa? Faqalu, maka mereka menjawab, anna thawaba, anna bahwasanya, thawaba man, pahalanya seseorang, ata yang datang siapa man, ata yang mendatangi siapa man, al masjidah, kepada masjid, min makanin, dari tempat ba'idin yang jauh, azyadu, lebih banyak, min thawabi, dari pahalanya, min thawabi, dari pahalanya, man, seseorang, ata yang datang siapa seseorang, siapa man, hu, kepada masjid, min makanin, dari satu tempat, qoribin, yang dekat. Iya, sengaja kami bikin masjid jauh dari rumah Rasulullah, karena orang yang datang ke masjid lebih jauh, pahalanya lebih gede daripada yang masjidnya dekat dari rumah. Jadi mereka disengaja bikin rumah jauh dari masjid atau bikin masjid jauh dari rumah, biar pahalanya lebih banyak. Thumma, kemudian qala, bersabda siapa alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat, kata Rasulullah, maqabirahum, pada kuburan-kuburan mereka, inda abwabi buyutihim, di samping pintu rumah mereka, inda, di depan, abwabi, inda abwabi, di depan pintu-pintu, buyutihim, rumah-rumah mereka. Jadi rumah mereka itu di depannya ada kuburan semuanya. Jadi kayak ini Bang Hasan ini ada rumah nih, depannya udah, depan pintu itu kuburan. Sudah dibikinin kuburan di depan pintu. Ya. Maka Rasulullah sa'altu, maka aku bertanya, an sababihi, tentang sebab itu, sebab kenapa mereka bikin kuburan di depan pintu. Faqalu, maka mereka menjawab, hatta naro, supaya kami melihat, hatta naro, supaya kami sering melihat, al maqabiro, pada kuburan-kuburan ini Rasulullah, biar kami sering lihat, sehingga fala namilu, sehingga kami tidak condong, wala nastaghilu, dan kami tidak sibuk, bidunya, dengan urusan dunia, biar kami ingat, gak kelewatan sibuk mulu sama dunia. Wala nansa, dan agar kami tidak lupa, al mauta, pada kematian. Nah, itu cara mereka untuk ingat kematian, kuburannya taruh depan pintu. Dan itu cara mereka agar selalu ingat mati. Nah, kalau kita bikin begitu ya lewatnya susah Bang Hasan ya. malah nggak mau pulang, malah nggak mau pulang ke rumah, depannya ada kuburannya. Ya, itu ternyata ini juga menginspirasi. Ya, kalau mau diadopsi boleh, silakan. Bisa juga. Iya, kan nanti biar viral itu Bang Hasan. Kan nanti alasannya bilangnya sama. Di YouTube itu saya sengaja bikin kuburan depan pintu biar ingat itu. Insya Allah terkenal itu nanti. Faqalu, itu dah. Tsumma, kemudian qala, bersabda siapa alaihi salam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berikutnya beliau cerita lagi kita. Ra'aitu, aku melihat, kata Rasulullah, ra'aitu, aku melihat, hum, kepada mereka, la yadhakuna, mereka tidak tertawa. Jadi mereka nggak pernah tertawa. La yadhakuna, mereka nggak tertawa. Dan ini aneh. Fasa'altu, maka aku bertanya, kata Rasulullah, an sababi, tentang sebab itu, sebab kenapa sih kok kalian nggak pernah ketawa? Nah, itu kan. Faqalu, maka mereka menjawab, an-nadhahka, sesungguhnya tertawa itu yusawidu, akan membuat hitam, membuat kelam, membuat buram, al-qalba, pada hati. Enggak Rasulullah, kami nggak mau ketawa. Kalau orang ketawa itu orang bikin hati jadi kusut, jadi gelap, banyakkan ketawa, malah ketawanya ngakak gitu kan. Falidzalika, oleh karena itu, lanadhaku, kami nggak pernah ketawa, kami nggak mau ketawa. Itu hebatnya, ciri khas mereka kaum ini nggak pernah tertawa. Beda dengan kita, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa kan. Lucu ketawa, nggak lucu ketawa kan. Tsumma, kemudian qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau nanya lagi, sa'al tu aku bertanya, anhum tentang mereka. Apa pertanyaan kali ini? Hal takununa mardo. Hal apakah takununa kalian menjadi mardo, orang-orang yang sakit? Apakah kalian pernah sakit? Kira-kira gitu. Apa kalian juga sakit? Qalu, maka mereka menjawab, al maradu, adapun sakit itu kafaratud dzunubi, penebus dosa-dosa. Sakit itu penebus dosa-dosa Rasulullah. Fanahnu, sedangkan kami, kata mereka, lanudnib, kami nggak pernah berbuat dosa. Jadi di kampung itu, di zaman itu, di tempat itu, mereka memang nyaris tidak melakukan dosa-dosa, perbuatan dosa. Jadi artinya kalau diibaratkan bahwa sakit itu penebus dosa, berarti orang dosa kemudian dikasih sakit ditebus. Nah mereka karena nggak pernah dosa, berarti mereka nggak sakit. Summa, kemudian qala, berkata siapa alaihi salatu wassalam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altu, dan aku bertanya, anhum tentang mereka, hal tazra'una, hal apakah tazra'una, kalian menanam, kalian bercocok tanam? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, ya Rasulullah, betul. Nazra'u, kami menanam, kami bercocok tanam. Wa nusallimu, dan kami menyerahkan ilallahi, kepada Allah. Jadi setelah ditanam, mereka tawakal, pasrahkan ke Allah. Ini pelajaran tawakal. Pokoknya kami begitu nanam, udah kami pasrahkan ke Allah. Ila waqtil hasadi, hingga waktu panen. Pokoknya kami serahkan semuanya. Pokoknya tugas kami nanam, setelah itu kami serahkan ke Allah hingga musim panen. Allah yang urus berarti itu kan. Artinya diserahkan agar diurus oleh Allah, diatur oleh Allah. Fa'idha, dan apabila kana, ada apa itu waktul hasadi, waktunya panen, fanadhabu, maka kami pergi bil ittifaqi, dengan kesepakatan mereka, yuk kita pergi rame-rame gitu kira-kira. Wa najma'u, dan kami berkumpul fi makanin wahidin, di tempat yang sama, di tempat yang satu, artinya di satu tempat yang sama. Fi makanin, di satu tempat, wahidin, yang satu, yang sama. Wa na'ti, dan kami datang atau membawa minhu, dari panen tadi, qadroma, sekedar apa-apa, nahtaju, yang butuh siapa kami, ilaihi, kepada ma. Nahtaju, butuh siapa kami, ilaihi, kepada ma. Jadi kami sepakat untuk mendatangi suatu tempat untuk kami panen, dan dari situ yang kami bawa hanya yang kami butuhkan saja, selebihnya nggak kami bawa. Wa nukhalli, dan kami membiarkan. Wa nukhalli, dan kami membiarkan al-baqi, pada sisanya. Yang sisanya nggak kami bawa, biarkan aja di situ. Hunaka, di situ. Kalau kita kan nggak mungkin Haji Pur panen terus dipanen semua dapat 10 kintal, terus bawa 1 kintal, terus 9 kintal taruh di sawah gitu. Lah habis, sayang diambil orang. Kalau mereka enggak, yang mereka panen dan bawa pulang hanya yang dibutuhkan, selebihnya enggak, dibiarin saja di tempat itu, di tempat cocok tanam tadi. Tsumma, kemudian qala, bersabda siapa alaihi salam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal apakah fikum, di antara kalian atau pada diri kalian, an'amun, binatang ternak? An'amun, binatang ternak. Qalu, mereka menjawab, na'am, ya, betul, kami punya binatang ternak. Tapi beda ceritanya. Apa kata mereka? An'amuna, binatang-binatang ternak kami itu fi sokhra'i, di gurun. Kami taruhnya di gurun, nggak di rumah kayak model-model yang mau sekarang, pinggir kandang sapi pinggir rumah, kandang sapi pinggir kebun. Enggak, kami tinggalkan aja binatang ternak di padang pasir, di gurun sana saja. Kami lepas di gurun. Famata, dan manakala lazimna, butuh siapa kami. Nakti, akan mendatangi siapa kami, atau nakti, akan membawa siapa kami, minha, dari al-an'am, dari binatang ternak kami. Qadro, pada kadar atau jumlah ya, ma, sesuatu, nahtaju, yang membutuhkan siapa kami, ilai, kepada ma.
Ya kami nanti pokoknya butuh berapa ya kami ambil, butuh satu kami ambil satu, sisanya nggak kami bawa. Wah, kayak Jipur kan, bawa 50, bawa semua karena mau dijual itulah kan. Enggak, jadi artinya mereka hanya ngambil sesuai dengan kebutuhan saja. Selebihnya ditinggalkan di tempat semula. Wa nukhalli, dan kami membiarkan al-baqi pada sisanya. Di mana? Fi sakhra'i, di gurun, ya sudah. Ternyata mereka nggak repot kan? Nggak repot itu kan nggak bikin kandang samping rumah, nggak ngembanin saben hari. Artinya ditaruhkannya di sokro sana, dilepas, dan itu nanti dijagain juga oleh Allah. Nah kita kan di sini udah dijagain sama orang, dijagain sama temen, ya masih hilang-hilang juga. Ya tadi karena kondisi kehidupan berbeda dengan kita. Di sana super aman kan. Tuma kemudian qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau cerita lagi. Ra'aitu, aku melihat wujuhahum, pada wajahnya mereka, ya. Musfarrotan, kuning, artinya pucat. Musfarrotan, kuning, artinya pucat. Rasulullah heran kok mereka pucat. Fakultu, maka aku bertanya, lam takunu mardha, lam tidaklah takunu ada siapa kalian mardha, orang-orang yang sakit. Kalian kan nggak pernah sakit. Kalian kan bukan orang-orang yang sakit. Falimat, tapi kenapa asfarat, pucat wujuhukum? Apa itu wujuhukum, wajah kalian? Lu kalian kan nggak pernah sakit, tapi kenapa wajah kalian kelihatan pucat terus? Jadi mereka memang tidak sakit, tapi sehari-hari wajah mereka nampak pucat. Qalu, mereka menjawab, hada ini min khaufil mauti, karena takut terhadap kematian. Ini maksudnya wajah kami ini yang pucat setiap hari ini menandakan min khaufil mauti, karena takut al mauti, kepada kematian. Kami takut mati, saben hari kami takut mati, sehingga saben hari kami juga pucat. Nah, orang kita kan nggak pernah pucat-pucat aja tuh. Tak pucatnya kalau dengar ambulan doang. Nggak ada ambulan ya bening lagi udah. Nggak ingat mati soalnya. Jadi ya kayaknya. Atau orang kita ini kan pucatnya bukan karena mati kan? Tagih utang itu. Wah, pengalaman tagih. Debt kolektor itu akhirnya pucat duluan. Ya. Summa kemudian qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanya lagi. Wa sa'altu, dan bertanya siapa aku hum, kepada mereka. Hal apakah yaksuru banyak? Yaksuru banyak fikum, di antara kalian, apa itu al-mautu, kematian? Apa di antara kalian itu banyak yang mati? Begitu ya. Kama sebagaimana yaksuru banyak. Kama sebagaimana yaksuru banyak fina, di antara kami. Kami artinya umat baginda Rasul ya. Apakah di antara kalian banyak yang mati seperti banyaknya kematian di antara kami, kata Rasulullah? Maka qalu, mereka menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Fi kulli sanatin, pada setiap tahun, jenazatun, ada satu jenazah. Setahun cuma satu. Ya tapi satu kan mereka nggak sebanyak kita. Mereka jumlahnya nggak sebanyak kita. Fi kulli sanatin, pada setiap tahun, jenazatun, satu jenazah. Nah, itu. Nah, ini cerita tentang keberadaan mereka. Itulah gambaran satu makhluk, kumpulan makhluk yang hidup di balik Jabal Qaf, yang dia ada wujudnya tapi tertutup secara gaib, nggak berinteraksi dengan makhluk lainnya. Dan itu dan yang tahu hanya Rasulullah. Ini yang tahu hanya Rasulullah nih, karena yang lain nggak ada yang tahu. Kan subhanallah, luar biasa nih. Rasulullah. Dan itu nyata diajarkan Rasulullah. Dan ini beliau cerita langsung tentang bagaimana kondisi mereka, kehidupan mereka, kebiasaan mereka, dan seterusnya. Oke. Fa fi alamil ghaibi, nah ini, fa fi alamil ghaibi, dan di alam gaib, kelanjutannya, haulail qaumu, kaum itu, mereka kaum itu katsirun, banyak. Jadi kaum-kaum seperti mereka itu ternyata keberadaannya banyak di alam gaib, itu banyak. La ya'rifu, tidak tahu, hum, kepada mereka, siapa ahadun, siapa seseorang pun, siwa Allah, selain Allah. Jadi ternyata mereka itu kaum yang jumlahnya banyak, tapi keberadaannya ada di alam gaib, dan yang tahu cuman Allah. Yang tadi Rasulullah akhirnya pun tahu
atas izin Allah ketika Mi'raj. Ya, la ya'rifuhum ahadun siwa Allah taala. Wa fi tafsir Syekh, dan di dalam tafsir Syekh Al-Wahidi, di dalam tafsir yang sama disebutkan anna fi alamil ghaibi, anna bahwasanya fi alamil ghaibi, di alam gaib itu ya, fi alamil ghaib samaan, ada langit. Jadi di alam gaib itu ada langit. Ini kan kalau yang kita bilang langit sekarang, langit dunia ini berarti tidak gaib, nyata, langit syahada ini namanya. Jadi di alam gaib ternyata juga ada yang namanya langit, wa ardon, dan bumi, ya, wa jibalan, dan gunung-gunung, wa bihar, dan laut-laut, samudra, wa arsya, dan arsy, wa kursiyan, dan kursi, wa syamsan, dan matahari, wa qamaron, dan bulan, wa nujuman, dan bintang-bintang. Nah, ternyata di alam gaib juga ada model itu. Seperti yang kita pahami keberadaannya di alam nyata, kan kita ngeliat matahari kan nyata tuh, kan bukan matahari gaib tuh, berarti matahari nyata. Ternyata di alam gaib juga ada versi matahari gaib menurut tafsir Syekh Wahidi. Terus apa yang terjadi, apa berikutnya? Wahadal alam, dan alam ini, ya, alam ini, alam yang tadi model gunung gaib, matahari gaib, rembulan gaib, bintang gaib, langit gaib, bumi gaib, ini dalam perspektif gaib, alam ini anda alamil ghaibi, menurut alam gaib, artinya dimensi alam gaib, kal qatrati, seperti tetesan minal bahri, dari laut. Jadi seperti tetesan air laut. Kama, sebagaimana ruwiya, diriwayatkan, anna, bahwasanya wahidan, salah seorang, mata, telah mati siapa wahidan, wasalla, dan mensolati, wasalla, dan mensolatkan siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ala janazati, atas jenazahnya wahidan. Jadi pernah ada satu orang dari kaum yang gaib ini meninggal. Nah, Rasulullah nyolatin jenazahnya, pernah nyolatin jenazahnya, ya. Wasalla an-nabiyyu ala janazati wa dhahaba, dan pergi siapa Nabi bi janazati, dengan jenazahnya wahid tadi, kemana? Illa qabrihi, ke kuburannya wahid, ke kuburannya orang tadi. Wa dufina, dan dikubur siapa wahid. Wa tafana, dan menguburkan siapa Nabi, menguburkan beliau. Faraja'a, lantas kembali siapa baginda Nabi, ila baiti, ke rumahnya baginda Nabi, pulang setelah ngantar jenazah, nguburin, pulang beliau ke rumah. Faqomat, maka berdiri siapa Aisyah, tuh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu warḍah. Nah, artinya berdiri nyambut begitu Rasulullah pulang, habis nyelawat, nguburin, pulang, Aisyah nyambut. Wa masat, dan menyentuh siapa Siti Aisyah, biadiha, dengan tangannya Siti Aisyah. Apa yang disentuh? Amamata, pada amamahnya, imamah, udang-udang kalau bahasa kita. Amamata, pada amamatan Nabi, pada imamahnya Nabi, dipegang sama beliau, sama Siti Aisyah, diusap alaihi salatu wassalam. Wa qalat, lalu berkata siapa Aisyah, ya ajaban, sungguh ajib, sungguh mengherankan ini ya Rasulullah. Dipegang oleh beliau, terus ngomong ajib, ya ajaban, wah ini aneh ini. Wah ya ajaban, balat, basah. Apa itu amamatu? Loh, kok amamah panjenengan kok basah Rasulullah? Ini basah ini. Wa thawbuka, dan pakaian Rasulullah, pakaian Anda juga basah nih. Aisyah kaget loh, imamah dan pakaian Rasulullah basah, minal matori, dari air hujan, ya. Wa fi dzalika, padahal wa fi dzalikal yaumi, padahal pada hari itu, laisa, tidak ada, fihi, pada hari itu, matorun, hujan, nggak ada hujan. Ini aneh, Rasulullah imamahnya basah, pakaiannya basah, padahal hari itu nggak basah. Jadi Siti Aisyah kaget. Fa'alima, maka fa'allama,
Fa'alima maka mengetahuilah, fa'alima maka tahulah siapa Nabi alaihi salam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Rasulullah akhirnya menyadari, tahu apa? Anna Aisyah, bahwa saja Siti Aisyah radhiyallahu anha, ra'at, sungguh telah melihat siapa Aisyah. Ra'at, sungguh telah melihat siapa Aisyah matar alamil ghaibi, hujannya alam gaib. Jadi yang hujan adalah alam gaib, karena alam nyatanya nggak hujan, kenyataannya nggak hujan, tapi bajunya Rasul dan imamnya basah, dan itu diketahui Siti Aisyah. Berarti Siti Aisyah merasakan ada namanya hujan, dan itu hujan gaib. Kata Rasulullah, berarti Aisyah tahu kalau ada hujan gaib ini, gitu. Karena Aisyah bisa menyadari betul kebasahnya imamah dan bajunya Rasulullah. Faqala, maka berkata siapa alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, duhai Aisyah, wa fi alamil ghaibi, dan di alam gaib itu matorun, emang ada hujan. Wa fi alamil ghaibi, dan di dalam alam gaib itu matorun, ada hujan. Wa ghamamatun, dan ada mendung. Wa syamsun, dan ada matahari. Wa qamarun, dan ada rembulan. Layaro, tidak mampu melihat, layaro, tidak melihat pada semua tadi, pada hujan, pada mendung, pada matahari, pada bulan, illal auliya'u, kecuali para wali, wassalihun, dan para orang-orang soleh. Makanya jangan kaget, jangan heran, para wali itu dimensinya tidak hanya alamul syahadah, tapi alamul ghaib. Apa yang kita nggak bisa lihat oleh para wali kelihatan. Jadi ada di alam gaib itu ada dimensi lain yang seperti terjadi seperti di alam nyata. Kayak tadi hujan itu di alam gaib ada hujan meskipun kita nggak merasakan. Nah yang tahu itu para wali dan orang-orang soleh. Wa qauluhu ta'ala. Nah sampai di sini ceritanya kembali ke soal ayat yang tadi kita baca. Wa qauluhu, dan firmannya Allah Ta'ala yang berbunyi wa mimma la ya'lamun, dari apa-apa yang mereka tidak tahu, itu isyaratun, adalah satu isyarat terhadap apa? Isyarat kepada apa? Ila hadhil madhkurati, isyarat pada hadhil madhkurati, hal-hal yang disebutkan ini. Oh, yang dimaksud dengan yang tidak tahu, yang model begini yang kita nggak tahu. Ternyata di sana ada alam gaib, ada makhluk, ada rembulan, ada bumi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Lah itulah yang dimaksud dari mimma la ya'lamun. Ayat ini bercerita tentang banyak hal yang kita sejatinya juga tidak tahu, dan itu juga makhluknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alaina tauba tafsiru kulla awba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhima abba awjiratin nausuma wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi adal abi wa alihi wa sahbihi idada tashisumi walhamdulillahi fil bati wa tarahi walhamdulillahi fil bati wa tarahi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi
واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا من اهل البر والخير، ولا تجعل واياهم من اهل الشر والضير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هداني الله وإياكم والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.